Salam. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang keempat. Selamat Advent untuk kita semua. Selamat Advent. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita masuk saat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah
Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anakmu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini yaitu hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Allah Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan sebagai epistel di minggu ini diambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca secara responsoria. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Di atas dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Ayat 10 kita baca bersama-sama. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Murju
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Nama minggu hari ini adalah Minggu Advent keempat. Para doa KPP Bandung menyampaikan selamat Advent kepada seluruh jemaat. Yang khotbah pada ibadah kita pada minggu hari ini adalah Sekjen HKBP Amang Pendeta Dr. Victor Tinambunan MTH yang datang berkunjung ke tempat kita. Yang ketiga, kebaktian minggu. Khusus pada hari Minggu ini 24 Desember 2023 dan minggu yang akan datang tanggal 31 Desember 2023, kebaktian umum diadakan hanya 2 kali, yaitu pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tanggal 24 Desember 2023 pukul 15 dan pukul 18 itu merupakan ibadah Natal, dan tanggal 31 Desember 2023 pukul 15 dan pukul 18 itu ibadah akhir tahun. Yang keempat, persembahan untuk korban bencana di Tapanuli. Pada kebaktian pukul 7 dan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, kita akan menyampaikan persembahan untuk membantu korban bencana di Tapanuli. Marilah kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nomor 5, amplop ucapan syukur Natal. Pada kebaktian Natal pertama tanggal 25 Desember 2023 besok, kita akan menyampaikan amplop ucapan syukur Natal ke depan altar sebagai tanda syukur atas berkat Tuhan dan sukacita Natal. Marilah kita memberinya dengan sukacita. Nomor 6, perayaan Natal akhir tahun dan Tahun Baru 2024. Besok hari Senin tanggal 25 Desember 2023 bertempat di gereja akan diadakan perayaan Natal pertama sekaligus perjamuan kudus HKBP Bandung. Kebaktian diadakan 4 kali, yaitu pukul 7 berbahasa Batak, pukul 10 berbahasa Indonesia dan Batak, live streaming, pukul 15 dan pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat berbahasa Indonesia dan Batak. Perjamuan kudus hanya bagi jemaat yang telah menyaksikan iman atau lepas sidi dan tidak sedang kena hukum siasat gereja atau RPP. Hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di gereja akan diadakan perayaan Natal kedua sekaligus baptisan kudus berbahasa Indonesia dan Batak, dan dilakukan juga live streaming. Baptisan kudus kepada 15 orang anak, yaitu 9 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 bertempat di gereja akan diadakan ibadah akhir tahun Kebaktian diadakan 2 kali, yaitu pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat berbahasa Indonesia dan pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat berbahasa Batak.
disiarkan melalui live streaming. Tahun Baru Keluarga pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di rumah masing-masing, acara dapat diperoleh pada saat kebaktian akhir tahun di meja hari tahun dan diperbanyak sendiri sesuai dengan kebutuhan. Hari Senin tanggal 1 Januari 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di gereja akan diadakan ibadah awal tahun. Kebaktian diadakan berbahasa Indonesia dan bahasa Batak dan juga disiarkan secara live streaming. Diharapkan kepada seluruh jemaat agar memperhatikan jadwal yang telah ada dan menghadiri perayaan-perayaan tersebut. Nomor 7, tanda kasih kepada Ama Simeon, Inahana dan keluarga Prasejahtera HKBP Bandung. Pada hari Jumat tanggal 15 Desember yang lalu, bertempat di gereja telah dilaksanakan pemberian tanda kasih kepada Ama Simeon, Inahana dan keluarga Prasejahtera HKBP Bandung. Kepada yang belum menerima tanda kasih dapat mengambilnya di kantor gereja pada hari Rabu sampai dengan Jumat, yaitu tanggal 27 Desember sampai dengan 29 Desember 2023. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 594 sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Sai Roma
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat bersukacita boleh bersama-sama dengan Amang Inang di gereja ini, karena sesudah 32 tahun pendeta, baru kali ini ke jemaat ini melayani. Dan seperti tadi di warta jemaat, saya sendiri pendeta Victor Tinambunan melayani sebagai sekretaris Jenderal HKBP, dan Inang Boru Pangaribuan juga ada bersama-sama dengan kita, dan ada 2 anak kami, Kristi dan William, juga dengan sukacita kami boleh beribadah dengan Amang Inang yang kami kasihi. Karena itu Amang Inang, kami yang melayani di kantor pusat, Opue Porus, juga Bapak Ibu Kadep menyampaikan salam kepada Amang Inang Perhala dan Ruas HKBP di sini. Horas Marita Saluna. Marilah kita menyambut firman Tuhan. Khotbah Advent keempat hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu survei penelitian beberapa tahun belakangan ini, dan survei ini menyimpulkan bahwa ternyata di bulan Desember tingkat stres manusia itu meningkat tajam. Yang tadinya stresnya sedikit, sesudah masuk Desember stresnya makin tinggi. Dan yang tadinya Januari sampai November tidak stres, sesudah bulan Desember menjadi stres. Dan sedihnya Mang Inang, salah satu faktor mengapa banyak orang stres di Desember ada kaitannya dengan perayaan Natal. Mengapa menyedihkan? Karena sejatinya Mang Inang, inti bulan-bulan Desember sejak Advent pertama sampai perayaan Natal, inti dari semua itu, Desember adalah sukacita dan damai sejahtera. Tapi mengapa orang-orang stres? Terus terang Amang Inang, kalau saya melihat sejauh mata saya memandang, kita yang hadir di sini kelihatannya tidak ada yang stres ini. Wajah-wajah masih memancarkan aura sukacita. Amin. Tetapi mengapa di sebagian tempat, termasuk orang-orang Kristen, menjadi sangat stres di Desember? Ini kita bisa mengerti karena ya di Desember ini barangkali hampir semua orang pengeluarannya lebih banyak. Dan kalau sudah ini menyangkut pengeluaran, kalau sudah menyangkut uang, ini memang lebih gampang menyulut stres. Para perantau, saya nggak tahu dari Bandung ini bagaimana. Dari Pulau Jawa biasanya pulang ke Bonapasogit hanya untuk memikirkan perjalanan dan memikirkan, karena kita ini keluarga besar di kampung, sudah mulai melihat mulai dari opung sampai tulang mangboru, bagaimana harus memberikan hadiah Natal. Ini saja sudah mungkin bisa membuat stres. Jalan-jalan begitu padat. Di Sumatera, saya baru dari Sidikalang ke Medan, Bapak Ibu, kami sampai 6 jam karena penuh jalan-jalan. Dari Jakarta ke sini pun memang
Jakarta Bandung sudah langganan macet juga. Kemacetan juga bisa membuat stres. Jadwal padat. Di Sumatera Utara, di Medan Bapak Ibu, orang-orang Batak HKBP itu minimal Natalnya 10 sampai 12. Di sini gimana Bang? Di Bandung ada yang, karena Natal marga saja 4. Natal kantor suami, Natal kantor istri, Natal anak-anak sekolah, Natal di lorong, Natal di STM, Natal di gereja lagi. Nah di sana sebagian ibu-ibu ini yang paling sengsara. Karena kalau Natal di Sumatera itu gayanya harus agak kandas lah, artinya maksimal gitu lah, gak tahu bahasanya Indonesianya bagaimana. Harus ditata rapi nih, masuk salon semua ibu-ibu ini. Pakaian juga pokoknya dipakai yang paling mahal. Dan atas nama praktis, atas nama penghematan, karena kalau antri di salon lama, biayanya juga. Nah di sini masalahnya banyak ibu-ibu itu. Ada banyak ibu-ibu karena turut-turut 5 malam Natal ini, tidak sedikit ibu-ibu maaf kata telungkup tidur malam-malam untuk menyelamatkan sasakan ini. Jadi bahasa Bataknya di sana siga daging humokop sasak, kira-kira gitulah. Apa enggak stres? Untunglah di Bandung ini tidak ada yang seperti ini. Tapi hanya melihat sekitaran Natal pun bisa menimbulkan ketegangan. Belum lagi Bapak Ibu, kalau kita amati dari media di sekitar kita secara global dan nasional, sebetulnya kita punya cukup alasan, atau dunia ini bisa memberi 1000 alasan untuk stres, untuk frustrasi, karena perang tidak berkesudahan, bencana silih berganti. Pemilu ini kelihatannya sudah mulai agak menghangat, belum panas memang, tapi semuanya ini bisa memberikan alasan kepada kita untuk merampas sukacita kita, untuk merampas damai sejahtera di dalam hidup kita. Tetapi kita bersyukur pada hari ini, Minggu Advent yang keempat, kita mendengarkan kabar baik. Meskipun dunia ini bisa membuat kita stres, tegang, frustrasi, kehilangan pengharapan, tetapi kita punya satu alasan untuk tetap bersukacita, untuk tetap hati damai. Dan satu alasan ini jauh lebih dahsyat ketimbang 1000 alasan dari dunia ini yang membuat kita tegang, stres, dan putus pengharapan, yaitu inti pemberitaan firman hari ini, bahwa Tuhan itu tetap memegang kendali sejarah. Tuhan melawat umatnya dari dulu sampai sekarang, dan Tuhan berkarya di tengah-tengah kita. Dan kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan masih memegang kendali sejarah, Tuhan masih peduli dengan hidup kita, kita punya cukup alasan yang satu ini untuk tetap bersukacita dan hati damai. Oleh karena itulah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Dan saya dahulukan dulu kesimpulannya, ada 2 inti pokok dari pemberitaan firman Tuhan ini. Mengapa saya dahulukan dulu intinya, kesimpulannya? Karena di beberapa tempat kalau sudah seperti ini, apalagi gereja ber-AC, nyaman, malam minggu banyak yang tidur terlambat. Ada banyak orang yang sangat sebetulnya susah tidur di rumahnya, tapi ketika masuk di gereja sudah mulai agak ditarik nih mata ini untuk ngantuk. Dan pernah saya khotbah Bapak Ibu, ini bukan di Bandung. Ketika saya khotbah, saya sejak awal sampai akhir saya perhatikan seorang bapak tertidur sebelum Covid, keluar gereja salaman di depan. Saya tanya, Pak, waktu saya tadi khotbah saya perhatikan bapak dari awal sampai akhir tidur. Saya bilang, cepat sekali dia jawab, Bapak Ibu, Pak Pendeta ini gimana? Sedangkan di rumah kita saja enak tidur, apalagi di rumah Tuhan, katanya pula. Yang belum ada yang ngantuk, tetapi biarlah supaya kita bisa menangkap pemberitaan firman Tuhan, kabar baik, alasan kita untuk tetap tegar, bersukacita, memiliki damai dalam hidup ini.
dari pemberitaan firman Tuhan Yesaya 35 ini, ada dua hal Bapak Ibu yang kiranya boleh bertumbuh, berkembang, berbuah dalam hidup kita. Yang pertama, supaya kita melihat dan menyadari bahwa karya Tuhan nyata dalam hidup kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan pengalaman akan karya Allah, kita terpanggil menjadi alat di tangan Tuhan untuk menguatkan orang-orang yang lemah. Inilah kabar sukacita yang kiranya meneguhkan iman kita pada hari ini. Marilah Bapak Ibu, kita mulai dari perenungan yang pertama. Firman Tuhan ini mengajak kita, menolong kita untuk benar-benar melihat dan menyadari bahwa karya Tuhan masih tetap berlangsung sejak kepada umatnya dahulu, umat Israel, dan dalam hidup kita pada hari ini. Sebetulnya keadaan Israel kita tahu bersama. Dari khotbah-khotbah, dari bacaan kita akan firman Tuhan, bangsa ini seringkali disebut dengan bangsa yang bebal, bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan sudah menyatakan kasih setianya, pemeliharanya, mujizat nyata dalam hidup mereka. Tetapi seringkali bangsa ini meninggalkan Allah. Di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, meski bangsa ini tegar tengkuk, seringkali meninggalkan Tuhan, tapi kabar sukacita, kabar baik kepada umat ini dahulu kala dan kepada kita hari ini, bahwa Allah itu tetap pengasih dan kasih setianya tidak dibatalkan oleh apa dan siapapun. Itulah pemberitaan yang kita dengar seperti di ayat 2 tadi. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Bagaimana mungkin bangsa yang tegar tengkuk, yang seringkali meninggalkan Allah, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan anugerah kepada bangsanya. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kalau dikatakan di sini melihat kemuliaan Tuhan, itu artinya juga mengalami pekerjaan Tuhan. Itu juga artinya nyata mengalami karya Tuhan dalam hidup mereka. Bukan hanya melihat secara fisik mata, tetapi dalam artian sungguh-sungguh mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu yang Tuhan kerjakan kepada umatnya Israel dahulu kala. Dari pengharapan yang sempat layu kondisi bangsa itu, Tuhan sendiri oleh anugerahnya memulihkan kehidupan bangsa itu, memberikan kembali sukacita besar. Itu sebabnya berulang kali kalau kita perhatikan tadi ayat 1 ada kata bergirang, ada kata bersorak-sorak sampai 2 kali, bersorak-sorai. Kalau kita temukan kata-kata ini dalam Alkitab, ini adalah luapan sukacita yang luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Tetapi umat bersorak-sorai, bergirang, itu untuk menyambut kebaikan Tuhan karena mengalami karya Tuhan yang besar. Itu yang dialami oleh umat ini. Dan itu jugalah seruan kepada kita Amanginang pada minggu hari ini. Kalau kita bicara tadi ada begitu banyak tantangan, ada persoalan kehidupan. Biasanya manusia kalau menghadapi tantangan yang membebani hati dan pikiran, pergumulan kehidupan, biasanya kita ini pada umumnya kita bersikap apa yang disebut dengan bahasa Inggris 3F. F yang pertama adalah flee. Kalau ada masalah, ada tantangan, orang yang mengambil sikap flee itu mengasingkan diri,
mengelak, menghindar. Itu flee. Tetapi ada juga F yang kedua, kalau ada tantangan, ada masalah, yang kedua adalah fight. Fight dalam artian berjuang, melawan dengan segala kekuatan untuk melawan atau mengatasi persoalan. Itu F yang kedua. Ada juga F yang ketiga yang disebut dengan frozen. Frozen ini ada masalah, mungkin berat, sudah tidak bisa lagi menghindar, tidak bisa lagi bertarung, tetapi dalam bahasa Batak nama labung pelek nama di sini. Dan adong tenaga, dan adong kekuatan, mungkin bui do satu na pingsan. Itu kalau kita manusia menghadapi tantangan. Tetapi sebagai orang percaya ada satu F lagi untuk menghadapi tantangan seberat apapun, yaitu faith. Faith dalam artian iman, kepercayaan kepada Tuhan. Dan kalau kita menghadapinya dengan iman, sebetulnya bisa juga salah satu dari 3 F yang tadi. Kalau ada masalah memang ada kalanya, kalau iman kita melihat dalam keterhubungan kita dengan Tuhan, memang ada saatnya harus menghindar. Tetapi ada juga memang masalah, kalau kita pandang dengan iman, dengan keterhubungan dengan Tuhan, memang kita harus berjuang, tentu dengan energi, kekuatan dari Tuhan sendiri. Tapi bisa juga tidak ada salahnya kalau ada tantangan, ada beban yang berat, kalau kita terhubung dengan iman kepada Tuhan, ada kalanya memang kita perlu berdiam diri, merenung, mengambil kembali kekuatan kita, menyegarkan kembali kita secara fisik dan rohani. Dan kalau Tuhan sendiri memulihkan bangsa ini, membuat mereka bersorak-sorai bersukacita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah pada hari ini Allah yang memberikan sukacita besar kepada umat ini, Allah yang memberikan dirinya dilihat oleh umat Israel dahulu kala, Allah yang nyata menolong berkarya kepada umat ini dahulu kala, adalah Allah yang sama yang menyatakan dirinya kepada kita pada hari ini. Allah yang kuasanya tidak memudar dari dahulu sampai sekarang. Itu sebabnya kita punya alasan yang sangat kuat, sangat kokoh untuk tetap bersukacita, tetap memiliki hati yang damai. Karena Tuhan dalam pertolongannya selalu tepat waktu kepada umat ini dahulu kala dan kepada kita. Biarlah sapaan firman Tuhan ini memulihkan kembali sukacita kita. Karena pertolongan Tuhan, karya Tuhan tidak saja tertulis di dalam Alkitab, karya dan pertolongan Tuhan tidak hanya terjadi pada umat Israel ini dahulu kala, tapi saudaraku, karya dan perbuatan Tuhan yang baik itu nyata dalam hidup kita hari ini. Kalau kita boleh memasuki minggu hari ini, helaan nafas detik ini, saudaraku, membuktikan bahwa karya Allah masih berlangsung dalam hidup saudara dan saya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi sepenuhnya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dengan mengimani bahwa karya Tuhan, penyelamatan Tuhan sedang berlangsung dalam hidup kita detik ini, inilah memulihkan sukacita kita dan damai sejahtera kita mengikut Tuhan. Tapi supaya lebih praktis, konkret, kalau misalkan kita buat angka 1 sampai 10 mengukur kadar sukacita kita, Bapak Ibu yang dosen atau kita yang pernah sekolah atau mahasiswa, ada nilai 1 sampai 10. Kalau kadar sukacita kita itu di angka 10, itu artinya seperti firman Tuhan ini, bersorak-sorai, bergirang, penuh sukacita. Ini angka 10. Tapi angka 1 yang paling rendah, dalam bahasa Bataknya omat tonghala, bahasa maisi hosanai, bahasa do orang na gumodang memarsak, gumodang mau marungut-ungut, dan arong nabui beulah honon nion, serba negatif mong, karena hanya 1.
Gak ada yang membuat dia bersukacita, berpengharapan. Atau mungkin angka 8 ini ada sukacita, tetapi mungkin ada yang mengganjal dalam hati. Ada sesuatu yang mungkin kita rindukan, kita harapkan. Ada mungkin sedikit masalah yang kita hadapi. Amanginang kita semua, bolehkah kita sejenak melihat ke dalam hati kita? Kira-kira kadar sukacita kita hari ini, sekarang ini, ada di angka berapa Bapak Ibu? Bama jua manginak situa, bu itu nak pola sahalion, bu itu bersaksi. Angka berapa nang? 10. Puji Tuhan, luar biasa. Molo situa tok 10 nga mantap be. Berarti pelayanan situa pasti akan prima, sebab kadar sukacita kita menentukan kualitas pelayanan kita. Amin. Bolehkah dengar 1-2 orang amanginang atau tunjukkan tangan, karena gini agak politik sekarang, nggak apa-apa. Khusus untuk ini, mungkin angka 8 begini, ada angka 10, puji Tuhan inang. Dari wajah inang ini pun nampak bersinar. Terpujilah Tuhan. Masih ada 9, berarti ada sedikit yang mengganjal mungkin inang ya. Meskipun tidak kita bicara, tapi dengan pertolongan Tuhan sebetulnya kita memeriksa dalam hati kita. Tetapi berapapun angkanya sekarang, yang sudah 10, Tuhan menolong untuk tetap bertahan di 10. Jangan pernah turun ke 5, apalagi ke 1. Amin. Di antara kita yang mungkin sekarang 5, ada yang membuat kita bersukacita, tetapi sama juga jumlahnya dengan beban yang mungkin kita pikirkan. Karena tua-tua dada nak tulu dan ngarong merasa sohotan dobe ayo lan man wae ngorong-ngorokku juga rinda soho nu ngada danahon ngatunggo las nyoro aku. Mungkin ada. Itu sebabnya saya amati jalani kota kecil, kota besar, ada begitu banyak wajah-wajah ini yang manginang agak sulit dibahasakan. Ada beberapa wajah ini saya perhatikan mendekati kariting 2 manginang di Benuang Perdopahano. Karena saking beratnya itu beban yang ditanggung. Kalau kita bahasakan sebagian wajah-wajah teman-teman ini, kebetulan tidak ada dalam gereja ini, karena beratnya wajah ini, saya hirana amat taodo manangguk sude balajo nih Jawa Baraton. Gak ada terpancar aura sukacita, kemampuan senyumnya pun sudah tidak ada. Hari ini, saudaraku, kabar baik yang kita terima. Allah yang membuat bangsa ini bergirang, bersorak-sorai adalah Allah yang sama, yang berkarya di tengah-tengah kita, supaya kita bergirang, bersukacita, bersorak-sorai karena Tuhan. Biarlah kita sejak sekarang, dari ketika kita pulang dari rumah Tuhan hari ini, menjalani hidup kita ke depan, kita tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, karena pemeliharanya, karena karyanya tetap di dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan dengan sorak-sorai sukacita yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita, inilah yang menggerakkan, menolong kita untuk memasuki perenungan yang kedua, yang terakhir, seperti tadi saya sampaikan, yaitu dengan pertolongan Tuhan. Karena kegirangan sorak-sorai sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, kita terpanggil menjadi alat di tangan Tuhan untuk menguatkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itu yang kita dengar dari firman Tuhan, seperti di dalam ayat yang ketiga tadi. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyang. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Ini adalah buah nyata dari orang yang sungguh merasakan sukacita yang dari Tuhan, orang yang mengaminkan bahwa kita ini mendapat kekuatan dari Tuhan. Ini adalah pengakuan, buah dari pengakuan orang-orang yang sudah mengalami karya perbuatan Tuhan,
akan selalu terpanggil, tergerak untuk menolong orang-orang lain yang mungkin dalam keadaan bahkan berduka, terbeban, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Mungkin ini ada di rumah kita masing-masing, mungkin ada ini di lingkungan kerja kita, atau sesama jemaat Tuhan. Tuhan akan menuntun kita menolong orang-orang, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menguatkan, menyemangati orang-orang. Kiranya tidak ada satupun di antara kita yang sudah mengalami karya pertolongan Tuhan, yang sudah diberikan kegirangan sukacita sorak-sorai, membuat orang lain menjadi patah semangat. Kalau kita amati tanda-tanda ini ada. Saya sering kali katakan Amang Inang, bagaimana kita menguatkan orang lain melalui kata, bagaimana kita meneguhkan orang lain dengan media sosial yang ada sekarang, bagaimana kita menyemangati, meneguhkan iman sesama dengan perjumpaan kita secara pribadi. Saya amati karena saya di Facebook, seringkali baca pagi-pagi, beberapa teman ini postingannya justru meruntuhkan semangat, tidak menguatkan yang lemah. Jadi misalkan satu pagi pernah saya baca remaja ini dan HKBP, pagi-pagi diposting di Facebook, kecewa tingkat dewa katanya. Pagi-pagi Amang Enak situa nggak kecewa tingkat dewa. Lamu bohaman notonga ari, kecewa tingkat dia namong. Ya ada PT Sahali wingot takas di surat tonggo remaja mahasiswa, ditulis dua kata, andilau, ayah harus nang andilawon naraku. Ibaib kepanjangannya antara dilema dan galau katanya. Pagi-pagi sudah galau. Apakah kata-kata seperti ini seperti seruan untuk bisa menolong tangan yang lemah? Apakah ini bisa meneguhkan orang-orang yang goyah, yang lemah? Pasti akan membuat orang lain lemah. Karena itu dari percakapan kita secara pribadi, apapun media yang kita gunakan, grup-grup WA kita, remaja-remaja yang punya IG atau Facebook, biarlah mulai hari ini, besok, menjadi pancaran iman kita. Orang-orang yang sudah mendapat kegirangan sorak-sorai sukacita dari Tuhan itu sendiri. Satu kata pun keluar dari mulut ini, satu kalimat pun ketikan jari ini di media-media sosial, biarlah ini juga alat di tangan Tuhan untuk menolong orang-orang kembali berpengharapan, kembali diteguhkan, kembali dikuatkan. Besok biarlah postingan-postingan kita dengan firman Tuhan, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita. Kita pun bersukacita, dan sukacita kita juga menolong orang lain untuk tetap terhubung dengan Tuhan, sumber kekuatan, sumber sukacita kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa peka melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita pun akan tetap bersukacita, akan tetap bersorak-sorai dalam Tuhan, dan kita semua menjadi alat di tangan Tuhan, pembawa-pembawa sukacita, pembawa-pembawa pengharapan, pembawa-pembawa kedamaian dimanapun kita berada. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh percaya hidup kami hari ini membuktikan bahwa Engkau setia, Engkau baik, sungguh baik kepada kami. Dari kedalaman hati kami mengucap syukur atas karya kebaikan Tuhan yang kami alami hari demi hari hingga pada hari ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kegirangan, atas sorak-sorai, atas sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, inilah kami.
Pakailah hidup kami ya Tuhan juga sebagai pembawa-pembawa sukacita, menolong orang-orang yang lemah, menyemangati orang-orang yang mungkin berkabung. Dan biarlah ke depan ini kami semua tetap tinggal dalam naungan kasih-Mu. Kami doakan Bapak Ibu yang sedang bergumul di sini, yang keadaan sakit, terkhusus Amang Sintua Manik yang sedang di rumah sakit, dan semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup, berkuasa, memulihkan, menyembuhkan sakit penyakit dahulu kala. Engkau jugalah Tuhan kami yang tetap berkuasa hingga hari ini, menyembuhkan segala macam penyakit. Tuhan kiranya mengulurkan tangan-Mu kepada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit hari ini. Tuhan, biarlah kami jalani hidup kami ke depan mengandalkan penyertaan Tuhan. Karena kalau Tuhan menyertai kami akan bersuka cita, kami akan bersemangat, dan kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan, pembawa kebaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi. Hosiana di anak Raja Daud, Matikor jala parmona, Masurak maha polusion, Raja Romano kotor. Amin haleluya, puji ta sembah Raja nasihat surgawi. Amin haleluya, puji ta sembah Raja di siang surgawi. Amin haleluya, puji ta sembah Raja di siang surgawi. Amin
sembara jani hada meoni. Hosiana Diana Pirajada Patiko Jala Parmona Masurak Mahoboru Sion Rajamro Manopotho. Amen Haleluya Puji ta sembara jana sian surgoi. Amen haleluya puji ta sembara jana sian surgoi. Puji magoana raja si mormona. Amen haleluya puji ta sembara jani hada meoni. Amen haleluya puji ta sembara jani hada meoni. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sama
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.